Modul 9, membuat web server. Untuk membuat web server kita perlu menginstal beberapa aplikasi. Jadi kita perlu memodifikasi sumber App Store di Debian, ada di source list. Kita coba web server, mana web server. Nah, kita login dulu sebagai root pada server. Cek, langsung kita edit nano etc apt source list. Nah, ini kita nggak bisa menentukan mana yang tepat, sebab di sini defaultnya adalah CD-ROM, sumbernya berasal dari CD-ROM. Kita tutup saja, kita gunakan sumber App Store atau repository dari internet. Kita pilih yang pertama. Seandainya tidak ada sumber lain yang aktif. Kalau ada sumber lain yang aktif, diedit saja, tidak perlu ditutup atau dibuka. Jadi formatnya seperti ini. Saya buka yang ini, dep security.debian.org. Nah, ini formatnya masih salah, tidak dapat digunakan. Security-nya saya ganti dengan dep. Kemudian ini det.debian.org, ini seharusnya ada penunjuk folder atau directory, yaitu Debian. Ini jc/update, ini juga directory yang update-nya ini tidak kita perlukan. Jadi cukup ini dep.debian.org, kemudian jc versinya, kemudian sumber aplikasinya ada di direktori mana, direktori main. Ya, cukup seperti ini, selesai. Karena yang kita perlukan nanti web server Apache 2 itu hanya ada di direktori main. Misalnya ada tambahan yang lain juga boleh, karena tidak ngefek. Cuma nanti mungkin proses download dari internetnya agak lama kalau repositorinya ditambahkan. Cukup seperti ini. Kita jalankan update. Nah, ini mendownload daftar aplikasi dari direktori main. Jadi seandainya nanti ada tambahan, ini mungkin sumber downloadnya akan bertambah, sehingga prosesnya lebih lama. Kita cek tutorialnya. Nah, ini sudah, source list-nya sudah, apt-get update-nya sudah. Saya singkat tadi pakai apt update. Kemudian menginstal aplikasi ini. OpenSSH server untuk remote, MC ini untuk file manager, Apache 2 ini untuk aplikasi web server, PHP 5 MySQL server, PHP 5 MySQL ini kalau hendak menggunakan fungsi tambahan. Cukup sampai di sini, OpenSSH sampai Apache 2 ini sudah selesai, sudah cukup. Hanya saja kalau ingin meneruskan, misalnya membuat WordPress, maka ini harus dipasang juga PHP 5 MySQL, kemudian PHP 5 MySQL. Saya install saja semuanya. apt install OpenSSH server, kemudian mc Apache 2. Nah, cukup sampai di sini. Itu sebetulnya sudah selesai, sudah bisa digunakan. Tambahannya ini opsional, PHP 5 MySQL server, kemudian PHP 5 MySQL
Ini digunakan kalau misalnya kita menginstal WordPress. Nah, ini lebih banyak paket yang di-download kalau nambah PHP sama MySQL. Saya enter, kita lihat prosesnya. Ketika kita download atau memasang aplikasi MySQL Server, ini pasti nanti diminta konfirmasi untuk memasukkan password. Gunakan saja password standar, misalnya Yadika. Nah, ini masukkan password untuk akses MySQL ya. Saya masukkan Yadika. Ini mengulanginya. Nah, ini sudah selesai menginstal MySQL-nya. Ini masih proses menginstal paket-paket yang lain. Dinikmati. Nah, kebetulan kalau mungkin nanti downloadnya bersama-sama dengan teman-teman yang lain, mungkin jaringan internetnya akan lebih lambat, jadi harus bersabar. Yang jelas, siapa yang selesai duluan men-setting infrastruktur, dia yang dapat kesempatan pertama untuk nginstal aplikasi-aplikasi server, sehingga dapat jatah bandwidth yang lebih besar, karena masih belum rame kondisi bandwidth untuk downloadnya. Setelah selesai menginstal, apa yang kita lakukan ini di reboot saja. Kenapa di reboot? Sebab nanti kita tidak mengakses dari VPS-nya langsung, tidak mengakses dari Debian-nya langsung. Kita nanti menggunakan aplikasi remote, bisa Putih dan WinSCP, atau pakai Bitspace Client yang ada di modul 9 UKK TKJ. Bisa di-download dari situ. Kita aksesnya dari PC sysadmin ini ya. Buka browsernya. Nah, cari saja LMS SMK Yadika Bangil. Ini ada LMS SMK Yadika Bangil, dibuka. Tidak perlu login, langsung saja turun ke bawah, cari modul UKK TKJ. Nah, cek di modul nomor 9. Nah, ini sudah disediakan. Misalnya kalau menginstal WordPress, ini tinggal download installernya, diklik di link ini atau di gambar ini mengandung link juga. Pertama yang kita butuhkan adalah aplikasi remote. Kalau tidak ada Putih, silakan download di sini. Tidak punya WinSCP untuk transfer file, juga silakan download di sini. Kemudian ini ada Bitspace Client. Ini boleh digunakan, boleh juga tidak. Putih dan WinSCP sudah cukup. Saya mencoba Bitspace Client ini karena selain ringan, ini juga tampilannya lebih enak
dipandang, digunakan. Dan ini adalah gabungan dari PuTTY dan WinSCP. Saya coba download dulu. Nah, ini di save ya, di download. Letaknya nanti di folder download. Saya save. Oh, network error. Kita resum. Nah, kita tunggu downloadnya selesai. Kemudian kita cek server Debian-nya apakah sudah selesai juga. Oh, masih belum. Nah, sambil menunggu server Debian-nya selesai di setting, kita install ini Bitface Client. Ini untuk remote access dan remote transfer. Nah, kita run saja, agree, kemudian install. Ditunggu sampai selesai. Sudah selesai dan otomatis jalan. Nah, ini port standarnya adalah 22 port SSH yang bisa kita gunakan untuk meremote server Debian-nya, karena tadi di server Debian sudah diinstalkan OpenSSH server. Cek di Debian, masih di setting. Ini karena ada PHP, jadi settingnya agak lama sedikit. Ada PHP dan MySQL ini ya. Nah, ini nanti hostnya adalah alamat IP server Debian, bisa ditulis seperti ini, 10 punya saya ya, 10.5.50 server Debian, web server. Alamat IP-nya belakangnya adalah 2, 10.5.52, atau langsung URL-nya tkjuk.ukk.id. Username-nya adalah Yadika, username-nya Debian. Kemudian password-nya adalah Yadika, sama. Ini masih belum selesai nih. Oh, tinggal sedikit, sudah 96%. Ini kelihatannya sudah selesai SSH-nya yang ada di sini. Sudah selesai setting SSH, tinggal menyelesaikan setting Apache. Kalau sudah selesai tadi langkah kedua, selesai nginstal di web server, itu diminta untuk reboot. Kemudian kita coba menggunakan aplikasi remote. Aplikasi remote-nya sudah diinstal. Kita reboot dulu server Debian-nya. Reboot. Jadi ini nggak saya loginkan dulu karena belum selesai di setting ya server Debian-nya ya. Ketika sudah selesai di setting, baru nanti kita bisa akses. Nah, ini sudah ready server Debian-nya. Ini kita kembali ke PC sysadmin. Kita login tkjuk.ukk.id atau 10xy2. Nah, ini ada verifikasi untuk kunci keamanan.
accept dan save saja. Nanti akan ditampilkan dua layar, satu untuk remote terminal, remote access, satunya untuk remote transfer. Nah, ini layar untuk remote transfer untuk memindah file antara PC sysadmin dengan PC server Debian. Kemudian ini remote terminal sudah di loginkan. Kalau di Putih kan ditanyakan terlebih dulu login as siapa gitu, Yadika, passwordnya Yadika. Ini sudah di loginkan. Kita masuk sebagai akun super user. Passwordnya sama, Yadika. Syarat utama UKK sebetulnya sudah terpenuhi, jadi sudah selesai di modul 9. APC-nya sudah jalan ya, kita cek saja langsung di browser. Ketika jok.ukk.id. Nah, ini yang nanti harus diganti ya, biar tampilannya bukan tampilan default seperti contoh dari Pak Subhan. Merubahnya dari sini saja, dari remote ini, nano var www.html index.html. Nah, ini hapus semua ini. Exit saja, saya hapus rm var www.html index.html. Nah, kemudian saya membuat baru nano var www.html ditulis index.html. Nah, ini bisa diisi terserah. Kalau bisa gunakan saja identitas siswanya yang ditulis di sini. Kita cek, sudah saya ganti index.html-nya. Kita refresh di sini. Nah, ini sudah muncul ya identitasnya. Web servernya sudah jalan. Sudah selesai sampai di situ. Nah, ini saya lanjutkan kalau ingin bergaya, jadi memasang WordPress. Kelihatannya langkahnya panjang, tapi sebetulnya tidak. Sama seperti di PKL waktu kelas 11. Simple, kita ngunduh WordPress. Sudah disediakan di modul UKK, modul 9 ya, installer WordPress-nya. Di sini bisa di-download, ukurannya 11 mega ya, atau klik ini. Simpan di folder download WordPress. Ini proses mendownload, ditunggu sebentar. Kalau tidak banyak yang pakai jaringan. Nah, sudah selesai WordPress-nya. Dibuka saja pakai Windows Explorer, masuk folder download, kemudian WordPress-nya kita ekstrak. Ini saya pakai aplikasi pzip. Extract here. Kalau belum punya aplikasi manajer arsip, bisa download pzip untuk membuka file zip-nya. Extract here. Nah, ini sudah selesai. Nah, muncul folder WordPress. WordPress ini yang kita pindahkan ke server menggunakan remote transfer. Nah, sini naik dulu, up.
Nah, ketemu folder download. Nah, ini folder WordPress-nya. Kita pindah ke server, kita upload. Nah, masih proses, ini kelihatan prosesnya. Sudah selesai. Kita cek di remote terminal tadi. Ini masih ada di Home Yadika ya. Kita jalankan MC. Nah, ini ada folder WordPress. Ini adalah panel kiri dan ini adalah panel kanan. Untuk berpindah antar panel, gunakan tombol tab di keyboard. Ya, tombol tab untuk pindah antar panel. Kanan, kiri, tab, tab, tab kanan, tab kiri. Kita pindah ke panel kanan. Nah, tanda titik 2 ini adalah tanda up atau naik ke folder di atasnya. Kita nanti masuk ke var www ya. Jadi var www itu var-nya itu ada di atas. Kita naik saja titik-titik. Masih belum ketemu, naik saja titik-titik. var. Kita cari var. Nah, ini ada ketemu var. Nah, ini ada indikatornya, kita berada di /var. Sama seperti di bawah ini /var. Kemudian www. Nah, kita sudah masuk var www. Dilihat indikatornya var www. Di bawah sini juga var www. Kemudian HTML. Tidak perlu masuk ke folder HTML, dihapus saja biar nanti nggak membingungkan. Menghapusnya menggunakan tombol F8. Di keyboard bagian atas tekan tombol F8 untuk menghapus folder HTML. Nah, F8. Ini ada konfirmasi apakah mau menghapus direktori atau folder HTML, ya. Kalau dihapus HTML-nya berarti yang tadi hilang, Pak. Iya, memang hilang. Karena akan diganti dengan WordPress. Menggantinya bagaimana? Kita pindah lagi ke panel kiri. Kita sorot WordPress-nya. Kemudian kita pindah rename atau move, ini F6. Rename atau move. Pencet tombol F6. Kita pindahkan ke panel kanan F6. Nah, ini. Kita pindah ke direktori var www. Jangan langsung di-enter. Jangan langsung di-enter. Cari saja kursor keyboard panah atas kanan kiri ya, gerakkan yang tombol kanan sama kirinya. Nah, ini tombol kanan sama kirinya sehingga tulisannya jadi terang, hitam. Kita tambahi dengan HTML. Maksudnya bagaimana? Folder WordPress ini ketika dipindah ke var www, dia berganti nama menjadi HTML, bukan WordPress lagi. Enter. Nah, dia sudah berpindah di var www dan otomatis jadi HTML. Untuk setup WordPress-nya, ya, kita masuk ke HTML ini. Kita enter. Nah, ini ada file wp-config sample.php. Ini harus diganti namanya. Main sampelnya harus dihilangkan. Untuk mengganti namanya bagaimana? Untuk mengganti namanya sama seperti tadi, memindah, rename atau move pakai tombol F6. Nah, gerakkan kursornya ke kanan dan ke kiri. Kanan dan ke kiri. Jangan langsung ditulis wp-config.
Karena kalau ditulis wp-config di belakang sini berarti akan dipindah lagi ke panel kiri. Agar tidak berpindah ke panel kiri, agar tetap di situ dan namanya berganti, maka ini harus dihapus. Jadi tidak berpindah panel, hanya di panel yang sedang berjalan, panel kanan, kemudian ganti namanya menjadi wp-config.php. Enter. Nah, sudah berganti. Ini sudah selesai ya. Untuk WordPress kita tinggal nunggu setting database-nya. Di sini sudah ada tutorialnya. Kita lihat setting WordPress sudah diekstrak. Kemudian ini sudah dipindah ke web server. Kemudian kita lewati langkah ke-7, WordPress ke var www.html ya. Sekarang kita membuat database-nya. MySQL min u root min p. MySQL min u root, usernya root, dan pakai password. U itu untuk user, p itu untuk password. Passwordnya sama seperti tadi, Yadika. Perintah MySQL itu harus diingat, harus diakhiri dengan tanda titik koma. Yang pertama kita lakukan membuat database. Create database. Namanya apa? Saya tulis saja db550 gitu ya, titik koma. Sesuai dengan kelas dan nomor absen. Kemudian kita create user. Usernya namanya apa? TKJ5, nomor absen 50. Enter. Nah, ini selesai membuat database dan membuat user. Sekarang kita berikan hak aksesnya. Berikan grant all, seluruh privilege, berikan seluruh privilege terhadap on ya, terhadap database db550 titik bintang ini. Jadi semua database ketika diberi hak akses harus diakhiri titik dan bintang. Berikan seluruh hak akses terhadap database ini. Hak akses atas database 550 ini kepada usernya, kepada TKJ 550 yang ada yang berlokasi di localhost. Identified yang identitasnya adalah, saya pakai tanda petik tunggal saja, tanda petik Yadika 550. Nah, ini tanda petik, ini passwordnya 550. Jadi Yadika 550 ini adalah passwordnya TKJ 550 untuk mengakses DB550. Jangan lupa titik koma, karena kalau tidak ada titik koma pasti tidak selesai. Coba ya, seandainya tidak pakai titik koma pasti akan begini. Jangan di enter, tinggal tambahkan saja titik koma. Nah, ini sudah selesai. Ada database 550, ada user 550, dan ada password 550. Sudah selesai di MySQL, exit. Nah, kita ngedit file wp-config.php var www.html wp-config
.php. Cari. Nah, ini define ini. Database name here. Nah, ini harus diganti dengan nama database-nya. Saya ganti nama database-nya dengan db550. Kemudian usernya tadi tkj550. tkj550. Passwordnya Yadika 550. Ctrl X, Y, enter, selesai. Cek di browser. Ini browser yang ada di sysadmin. tkj OK UKK ID. Saya refresh lagi, saya reload. Nah, ini langsung diarahkan ke installer WordPress-nya. Beri saja identitas. Ini UKK TKJ bisa, atau UKK TKJ OK, atau UKK TKJ hebat. Username-nya admin. Passwordnya saya ganti saja Yadika ya. Ini ada keterangannya merah, very weak. Ini pasti ditolak oleh sistem. Agar tidak ditolak, centang saja ini. Konfirmasi untuk menggunakan password yang lemah. Atau bisa ditambahkan seperti tadi, Yadika 550. Nah, sudah tidak weak lagi. Sudah tidak lemah lagi passwordnya. Emailnya tulis saja admin@ukk.id. Nah, klik install WordPress. Seharusnya tidak lama. Ini passwordnya harus diingat-ingat ya. Tadi saya Yadika 550. Ini ketika ada konfirmasi password saya simpan saja biar nanti kalau lupa otomatis diisi. Situsnya sudah jadi, tkjok.ukk.id. Nih, tkjok.ukk.id. Sudah jadi WordPress-nya. Nah, untuk login ke admin ya, ini bisa cek di bawah login sebagai admin. Nah, ini autocomplete login. Saya coba ganti penampilannya, appearance, themes. Saya ganti dengan yang ini, 2017 activate. Ya, saya logout. Kembali ke UKK TKJ bisa. Nah, sudah berganti tampilannya seperti ini. Sudah selesai WordPress-nya. Simple, singkat. Kenapa terasa lama? Karena saya tadi banyak ngomong. Kalau langsung dikerjakan pasti sangat cepat ya. Ada tambahan lain untuk semakin bergaya, yaitu ini. Setelah memasang WordPress, ini membuat SSL, HTTP secure. Cara yang pertama, di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang biasa kita lakukan, install OpenSSL, kemudian ngetik perintah 345-10. Nah, ini saya coba cara yang kedua, membuat sertifikat dengan GUI. Mendownload yet another OpenSSL GUI, kemudian kita kirim sertifikatnya ke server. Langkah 3-10 sama dengan yang cara 1.
Jadi yang berbeda hanya di cara 1 dan cara 2. Kita ke PC sysadmin. Download Yaok SSL. Nah ini atas sendiri biasanya langsung yet another OpenSSL GUI GitHub ya. Masuk ke situ. Kemudian cari rilisnya. Ya ini daftar rilisnya. Diklik saja. Kemudian cari yang 2018 karena itu yang disupport oleh Windows 7. Ini first stable version. Buka aset-asetnya, kita download zip-nya. Nah, di-download. Tunggu sebentar downloadnya selesai. Nah, sudah selesai. Kita buka folder download. Nah, ini yet another OpenSSL GUI Yaok. Extract here. Sama seperti tadi, extract here. Ada folder Yaok. Kita jalankan saja. Mana exe-nya? Ini application ya, application yet another OpenSSL GUI. Kita jalankan. Nah, untuk membuat sertifikat tinggal kita tulis nama URL kita tkj ok.ukk.id. Kemudian country ini tidak boleh ditulis Indonesia, tapi harus inisial negaranya, ID. Bukan IN, karena IN adalah India, Indonesia adalah ID. Regionnya bisa diisi terserah. Saya ngawur saja, East Java. City-nya Pasuruan. Organization-nya SMK Yadika ya. Ini dua ini tidak perlu diisi. Yang kita minta nanti membuat apa? Bukan CSR dan key, tapi sertifikat yang otomatis ditandatangani, auto sign dan key-nya dan kunci sertifikatnya, kunci enkripsinya. Tidak lupa kita tambahkan juga ekstensi X509. Add saja di sini, select, add, sudah, oke. Ini sudah masuk. Cara membuatnya adalah dengan klik tombol generate. Ketika dikonfirmasi minta nomor, langsung saja di OK. Nah, ini tutup. Nah, ini sudah selesai generate-nya. Kita simpan sertifikatnya. UKK ID, save. Jangan lupa simpan juga key-nya. UKK ID, save. Kita buka ya folder Yaoknya tadi. Di sini ada UKK ID CRT dan UKK ID .pem ini ya. Nah, ini yang kita upload ke server menggunakan aplikasi remote transfer. Masuk ke folder Yaok. Ini UKK ID CRT dan UKK ID .pem. Klik kanan upload. Nah, sudah selesai. Untuk mengaktifkan SSL-nya bagaimana? Kita buka remote access. MC ya, ini ada UKK ID CRT dan UKK ID PEM. Kita pindah ke panel sebelah kanan. Buka direktori etc. Agak ke bawah, etc SSL. Ini etc SSL. Ada sertifikat dan ada privat. Kita buka sertifikat, pindah ke panel kiri.
sertifikatnya kita buang, kita salin ke sana, kita salin ke panel kanan pakai tombol F6 atau F5. F6 saja, enter, sudah selesai UKKID CRT. Kemudian PEM-nya ini dipindah di privat, UKKID.pem, kita pindah sini ya, oke. Keluar ya, keluar F10, kemudian ini kita ubah konfigurasi ini default SSL-nya nano etc Apache 2 sites available, kemudian default ssl.conf. Ini dokumen rootnya var www html. Nah ini UKKID tadi ada CRT yang pertama, PEM itu nggak masalah, PEM itu gabungan dari dua-duanya, UKKID, CRT, dan key-nya ini saya ganti tadi UKKID.pem ya. Jadi PEM itu adalah file CRT dan key yang digabung jadi satu. Kita aktifkan Apache 2 enable mode ya, SSL, modul SSL-nya diaktifkan. Kemudian Apache 2 enable site default ssl.conf. Oh iya, ada yang terlupakan sedikit, kita ngedit file defaultnya apa aja yang HTTP nano etc Apache 2 sites available 000 default.conf. Ini server name-nya diganti. Tadi pakai server name tkjok.ukk.id. Kemudian dokumen rootnya seperti biasa. Nah, kita tambahkan redirect. Jadi kalau menuju ke sini, menuju ke root ini harus diarahkan ke https tkjok.ukk.id. Sudah selesai, keluar simpan ya. Sistem ctl restart Apache 2. Ini mungkin nunggu agak lama sedikit, 1 menit atau 2 menit, karena server Apache-nya sedang terpakai ya, sedang diakses. Kita cek apakah sudah selesai restartnya. Belum. Belum selesai. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita coba buka ini ya, tkjuk.ukk.id. Nah, ini otomatis langsung diarahkan ke HTTPS,
Koneksi is not private. Kenapa kok setiap HTTPS itu selalu mendapat peringatan? Karena kita membuat sertifikat tidak melalui sumber resmi, kita membuat sertifikat sendiri. Jadi akal-akalan. Browser selalu mengenali sertifikat yang dibuat sendiri dan sertifikat yang dibuatkan, yang disertifikasi oleh lembaga otoritas sertifikat atau lembaga CA. Untuk mengatasi hal ini, klik saja tombol Advance, kemudian Proceed. Ya, ini sudah selesai HTTPS-nya. Jadi modul lengkap, modul 9 lengkap bergaya, ada WordPress-nya, ada HTTPS-nya. Ingat, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau tidak ingin dapat banyak tekanan, jangan banyak gaya. Cukup selesaikan sampai modul ini. Cukup selesaikan sampai menginstal Apache dan mengedit indeks HTML-nya saja. Tapi kalau masih merasa tekanannya kurang, silakan nambah gaya dengan membuat WordPress dan mengkonfigurasi HTTPS. Sudah selesai. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.